Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dani Setiawan, NIM E 2019-2421. Di sini saya akan menjelaskan mengelola ide dan gagasan kelompok 9 mata kuliah ekonomi kreatif. Yang akan saya jelaskan di sini terkait mengembangkan ide dan gagasan, namun alangkah lebih baiknya sebelum kita membahas terkait pengembangan ide dan gagasan, kita terlebih dahulu harus tahu apa definisi ide dan gagasan tersebut. Yang pertama itu ide, yang mana di sini ide adalah buah pikiran yang berharga dan dapat berisi nasihat, pandangan, dan pikiran hasil refleksi dan wawasan. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengembangkan ide akan muncul apabila kita memikirkan, merenung, berimajinasi dan menghayalkan sesuatu yang akan kita lakukan, baik tentang cara-cara baru maupun karakter baru dan sesuatu yang akan kita kembangkan. Nah, di sini juga ide akan muncul apabila kita memikirkan, merenung, berimajinasi baik tentang cara-cara baru maupun karakter baru dari sesuatu yang kita kembangkan. Nah, dari hal tersebut, ide dapat dikembangkan dengan cara melakukan evaluasi, baik berupa evaluasi kekurangan yang telah terlaksana dan juga pengamatan secara terus-menerus terhadap sesuatu yang telah ada atau yang belum tercipta. Dari hal tersebut kita bisa mengembangkan ide yang ada dalam diri kita. Nah, poin yang kedua yaitu gagasan. Apa sih itu gagasan? Nah, gagasan adalah kecenderungan untuk menggunakan ide-ide dalam bentuk tindakan untuk menciptakan sesuatu, baik dalam bentuk modifikasi terhadap sesuatu, barang ataupun jasa, maupun modifikasi terhadap cara atau metode itu sendiri. Nah, dari definisi tersebut, maka gagasan juga bisa dikembangkan. Gagasan akan muncul bergantung pada pola pikir ataupun mindset seseorang oleh persepsi terhadap sesuatu berdasarkan pada pengetahuan ataupun pengalaman, perasaan, penglihatan, dan pemahaman dari orang tersebut. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa mengembangkan ide dan gagasan yang mana di sini saya mengutip dari Joseph Gimenson mengemukakan bahwa terdapat 4 sifat utama yang membuat seorang itu bisa menjadi kreatif. Dari 4 sifat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu kepekaan terhadap masalah. Apa sih kepekaan terhadap masalah? Di sini dijelaskan bahwasanya kepekaan terhadap masalah adalah kemampuan untuk mengenali masalah. Bagi seorang yang peka terhadap masalah akan berpandangan bahwa apa-apa yang telah dikerjakan dapat diperbaiki menjadi lebih baik. Maka dari itu, masalah bukan hanya sebagai permasalahan tapi juga menjadi solusi untuk menjadi lebih baik dan evaluasi ke depannya. Cara termudah untuk mengenali masalah adalah dengan cara memandang bahwa tidak ada suatu pun yang dikerjakan dengan baik sebagaimana seharusnya. Nah, yang kedua yaitu aliran gagasan. Di sini aliran gagasan sangat bergantung pada aliran mental seseorang. Seorang dapat mencari beberapa cara untuk memecahkan berbagai persoalan. Maka dari cara tersebut, cara mengembangkan aliran gagasan adalah dengan mengamati sekeliling kita, kemudian dicatat. Karena gagasan bisa muncul di mana saja, catatan-catatan tersebut Anda gunakan untuk memikirkan lebih lanjut. Nah, berlanjut pada poin yang ketiga dalam cara mengembangkan ide dan gagasan yaitu keaslian. Apa sih yang dinamakan keaslian itu tersendiri? Keaslian yang dimaksud adalah menemukan sesuatu yang baru dan berbeda untuk melahirkan keragaman. Cara untuk menemukan sesuatu yang baru dan berbeda ataupun keragaman dapat dilakukan dengan mengubah karakter terhadap cara-cara ataupun produk-produk yang sudah ada. Nah, di sini keaslian sangat mendukung ya terhadap produk-produk ataupun cara yang telah kita lakukan sebelumnya.
Nah, cara menemukan keaslian ini bisa dengan membuat pertanyaan sesuai improvisasi Anda sendiri, atau bisa dengan carilah cara baru dan berbeda untuk memecahkan persoalan yang Anda hadapi. Dan yang terakhir dari pengembangan ide dan gagasan ini yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas itu sendiri merupakan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah. Kualitas fleksibilitas ini sangat bergantung pada kesediaan untuk mempertimbangkan bermacam-macam pendekatan terhadap suatu masalah. Nah, masalah di sini merupakan sumber gagasan. Menentukan masalah atau menetapkan masalah merupakan langkah awal dalam mengembangkan gagasan pada bagian apa saja yang bermasalah. Nah, cara mencari gagasan itu sendiri dapat dilakukan dengan cara belajar lebih banyak, bertanya, berpikir, ataupun berpetualang. Untuk memecahkan masalah diperlukan inkubasi. Apa itu sih inkubasi? Yaitu inkubasi merupakan tahapan merenung sejenak untuk menemukan pemecahan terbaik dan solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait pengembangan ide dan gagasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.